Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samawati. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillahirrahmanirrahim. La khaufun 'alaihim. Man amana billah la khaufun 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa fazal man ittaqa wa khaba man. Ayat yang dibaca oleh Pak Imam kita, Masya Allah suaranya indah sekali. Yang dibaca adalah surat Ali Imran 84 ya Imam Pak Imam. Dan inilah satu ayat saja yang dibaca beliau, satu ayat saja. Mungkin tambah satu ayat berikutnya mungkin. Dua ayat ini yang dibaca oleh beliau. Ini sebenarnya memenuhi semua tauhid. Tidak akan ada perdebatan antara Yahudi, Nasrani dengan satu ayat itu. Tidak ada yang namanya Israel, Amerika, tidak ada. Tidak ada yang namanya Yesus atau dalam satu ayat ini. Tidak ada yang namanya Yahudi, Nasrani, Majusi dengan satu ayat ini. Kalau dipahami secara ilmu, secara pakai ilmu alat ya, kenapa sarafnya balawah ini bayatnya, sebabun nuzul atau biar gampang baca kitab tafsir yang mau populer dari mana? Tafsir sejarah dalam kitab Tarikh atau Bari dibuka, atau mau kitab tafsir Ibnu Katsir buka lagi, atau mau tafsir jalan lain yang menyertakan dengan hadis dibuka lagi. Maka insya Allah akan mendapatkan pemahaman yang itu. Al-Fakir berusaha mikirin kayak begitu bertahun-tahun. Maka itu kami terbitkan Al-Quran yang smart. Satu Al-Quran ini memenuhi semua kitab tafsir yang kami sebutkan tadi. Segini tipisnya, asal punya handphone, di connect antara ini dengan koneksinya, connect. Maka kitab tafsir yang Anda bacain tadi masuk dalam handphone. Di sini kami cantumkan Al-Muyassar juga, Departemen Agama juga, Jalalain juga, Asbabun Nuzul juga, Ibnu Katsir juga. Dalam proses Ibnu Katsir belum ini ada di server, jadi saya dengan teman-teman masukin semua kitab tafsir itu di server. Jadi dengan memiliki, insya Allah kita memahami utuh. Nah inilah materi kita memang. Kita kembali kepada sejarah. Dan perhatikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dan katakanlah wahai seluruh orang yang beriman, amanna billah, kami ini beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menjaminnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ucapan Nabi semuanya benar, dan Nabi menjamin dengan khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Jadi Allah menjamin Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menjamin para sahabatnya. Sahabat pun bertanya, berapa tahun kan salawat ya Rasulullah? Berapa tahun ya Rasulullah? Rasulullah 30 tahun. Jadi yang dijamin oleh Rasulullah pasti benar dan tidak bakal meleset sedikit pun 30 tahun. Kalau kita hitung-hitungan sejarah, Rasulullah wafat tahun 632. Abu Bakar Siddiq 634, pada Abu Bakar Siddiq masih dijamin oleh Rasulullah SAW karena baru 2 tahun sepeninggalan Rasulullah. Umar bin Khattab wafat tahun 646, 632, 636 tambah 10 tahun 646. Berarti Umar bin Khattab masih dijamin oleh Rasulullah SAW.
Utsman bin Affan 646 sampai 652. Berarti masih dijamin oleh Rasulullah SAW karena baru 25 tahun. Ali bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib 657 masih dijamin oleh Rasulullah SAW karena baru 30 tahun. Jadi yang dijamin oleh Rasulullah SAW sampai Sayyidina Ali. Ada perbedaan pendapat sedikit di kalangan para sahabat karena belum genap 30 tahun, tapi genapnya 29 tahun 6 bulan. Maka yang 6 bulan ditutup dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Allah menjamin Nabi Muhammad dan Muhammad menjamin Khulafaur Rasyidin dan Mahdiyyin. Jadi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wa Asbat, dan seluruh anak cucunya. Jadi nyambung Pak, nggak benar orang bilang Nabi Musa membawa Yahudi, nggak benar. Tertolak oleh semua ayat ini. Nabi Isa membawa Nasrani, nggak benar. Tertolak dengan ayat ini. Benar-benar tertolak mutlak. Wal Asbat, dan seluruh anak cucunya. Anak Yaqub 12, Rubain, Simon, Levi, Yehuda, Isakar, Zebulun, Gad, Asher, dan Naftali, Yusuf, Benyamin, itu semua anak-anak Nabi Yaqub. Dari Rubain, Simon, Levi. Dari Levi punya anak Amr, punya anak Fahid, punya anak Imran, punya anak Musa alaihissalatu wassalam. Dari Musa dan Harun kemudian dari Benyamin lahir lagi Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dan disebut oleh Allah ini semua berarti. Bahkan disebut lagi wa ma utiya Musa wa Isa. Nanti dari Rubain itu Ilyas dan Ilyas. Ini semua yang singkatnya semua yang menghasilkan semua para nabi. Dan nanti dari Ismail Nabi Muhammad SAW, ini Ishaq, Yaqub, wal Asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Insyaallah. Jazakumullah. Terima kasih. Apa yang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, wan nabiyyuna min rabbihim, dan yang disebut berarti bermakna di mana pun bermakna semuanya. Wan nabiyyuna min rabbihim, dan semua nabi yang dari Tuhan mereka. Semua nabi dari Allah akan disebut, tapi dengan kalimat wan nabiyyuna. Andai kata di sini tidak disebut Ismail, Ishaq, Yaqub, andai kata tidak disebut Nabi Musa, Nabi Isa, cuma satu kalimat ini Ibrahim, wan nabiyyuna min rabbihim, itu berarti mencukupi semuanya. Dan semua nabi, lan farqu baina ahadin minhum, kami enggak beda-bedakan satupun di antara mereka. Sebelum ke sini saya selalu membaca kitab tafsir sebelumnya ayat apa yang mau dibaca ya. Dalam kitab tafsir lan farqu baina ahadin minhum di mana Islam yang tidak dibeda-bedakan satupun di antara mereka adalah Islam, kata saya Ibnu Katsir misalnya dalam tafsirnya. Wa nahnu muslimun, dan kami betul-betul orang Islam, kami orang betul orang yang berserah diri. Dan lihat ayat berikutnya menguatkan lagi, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, dan siapapun yang mencari agama selain Islam. Jadi apa yang Al-Fakir sampaikan tadi, satu ayat ini memenuhi semua tauhid, yang ini dia harusnya mengacu kepada ini. Lihatlah kurikulum sekolah kita yang menyatakan tidak seperti ini. Sudah jelas Allah katakan, Allah firmankan, fala yuqbala minhu, dan tidak akan pernah diterima sekalipun. Ada lam di sana, falan, lan, maka tidak akan pernah selama-lamanya. Dengan dua huruf ini Pak, la amanum, lam, lan, tidak akan selama-lamanya. Cukup dengan lam doang, la abadan maksud. Tidak akan pernah selama-lamanya yuqbala minhu, diterima bagi mereka. Jadi kalau pakai ilmu alat, pakai tafsir, kalau ada ayat, nggak akan pernah terjadi perdebatan. Nggak akan pernah terjadi perdebatan. Allah menurunkan Yahudi, lalu kemudian Allah menurunkan Nasrani, lalu Allah menurunkan agama Islam terakhir. Mana mungkin, mustahil gugur pendapat itu dengan satu ayat ini. Segugur-gugurnya itu ayat, segugur-gugurnya itu pendapat. Semua agama itu samawi berasal dari Allah. Gugur pendapat itu. Berapa banyak di antara kita
katanya otaknya masih ada, oh agama itu samawi. Nasrani yang itu agama samawi. Kitabnya yang samawi Pak, bukan agamanya. Taurat samawi dari langit untuk orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Musa. Karena agama yang dibawa Nabi Musa adalah agama begitu tauhid kita. Injil dan untuk orang Islam. Gak takut saya Pak. Mau diaduin siapa ke sebodoh Injil kitabnya orang Islam gitu. Mau disebarin kayak masa bodoh. Ini tauhid dan pakai main-main dan pakai gimana urusan tauhid. Injil demi Allah kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Isa begitu. Jangan dibilang kitabnya orang Nasrani. Kitabnya orang Nasrani Bible, Alkitab yang sekarang dipegang. Kita ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ini bukan menistakan agama Pak. Ini Nabi Isa yang bilang, wa nahnu lahu muslimun. Nabi Isa yang bilang, ya surah Al-Imran ayat 52 misalnya. Washhad bi annana muslimun. Itu ucapan kaum Hawari. Kaum Hawariyun pengikut setia Nabi Isa berkata, washhad, saksikan kami orang Islam, kata pengikut Nabi Isa. Dan Nabi Isa, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadziba wa huwa yud'a ila Islam. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang diajak kepada Islam kemudian tidak mau dan menolak? La haula wala quwwata illa billah. Seharusnya kita harus sampaikan ini dengan viral. Kita harus sampaikan ini dengan gamblang biar anak-anak kita meyakini dan bangga. Islam agama yang menyempurnakan agama-agama sebelum. Tidak betul kalimat itu. Tidak betul. Islam yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Tidak betul. Tidak betul kalimat itu. Islam lah yang dibawa oleh semua nabi. Itu yang betul. Dan setiap nabi sempurna. Itu yang betul. Islam di zaman Nabi Musa sempurna di masanya. Islam yang dibawa Nabi Ibrahim sempurna di masanya. Islam yang dibawa oleh Nabi Isa sempurna di masanya. Islam yang dibawa Nabi Daud sempurna di zamannya. Islam yang dibawa Nabi Sulaiman sempurna di zamannya. Islam yang dibawa Nabi Muhammad sempurna di zamannya. Karena mustahil Allah menurunkan satu yang menurunkan agama Islam dengan tidak sempurna, mustahil. Adapun kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan berarti telah selesai firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pun hal yang sama terjadi pada Nabi Isa, telah selesai. Kitab itu diturunkan selama 40 hari di Goa Jub'an ketika Nabi Isa sedang berkhalwat di dalam goa. Begitu juga oleh Nabi Musa dengan goa Tursinya dengan amandemen kalau dibilangnya 10 perintah Tuhan. Langsung dikasih 10 perintah Tuhan itu. Hanya Al-Quran yang berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan permintaan atau apa yang terjadi di kalangan umat Islam di zamannya. Dan tidak ada turun lagi setelah Allah firmankan Al-Maidah ayat 4. Ada perbedaan pendapat yang benar-benar terakhir itu adalah iza ja'a nasrullahi wal fath. Ada juga yang mengatakan yang betul-betul terakhir itulah al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Perbedaan ini tidak membuat kita berpecah. Wa may yattabi ghairal Islam ini dan siapapun yang mencari agama selain Islam fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, pasti menjadi orang itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang paling penting saat ini. Mengapa Al-Fakir mengkhususkan diri dengan membuat Quran yang simple, sederhana, tetapi powerful dengan segala macam kita tafsir supaya kita lebih memahami Al-Quran dengan seutuh-utuhnya. Karena kalau kita baca cerita bahasa Indonesia kita paham, tapi begitu kita pegang Al-Quran kita membaca ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim kita tidak paham. Bahkan yang bisa bahasa Arab pun belum tentu memahami Al-Quran kalau dia tidak membaca kitab tafsir. Yang kedua, kenapa Al-Fakir fokus banget dengan sejarah? Karena memang sejarah itu harus dipelajari. Dan perintah Allah memang mempelajarinya. Ya ayyuhalladzina amanu wa tanzur nafsu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Di situ Allah perintahkan coba lihat apa yang terjadi pada kamu dulu berarti kita kiaskan juga terjadi pada umat yang sebelumnya. Apa yang terjadi sebenarnya?
Mengapa sejarah ini selalu berulang? Nah begitu. Kalau ada orang kemarin itu berdiskusi dengan saya, berkata bagaimana nih negara kita, bagaimana negara kita, saya cukup kembalikan saja dengan sejarah, pasti ketemu. Kalau orang bilang yang berkuasa dalam satu negeri itu adalah konglomerat, negeri dikuasai oleh konglomerat, memang begitu Pak sejarahnya. Memang di zaman Rasul kan demikian. Siapa yang menguasai negeri? Orang-orang yang kaya. Memang yang ditawarkan oleh Abu Sufyan kepada Rasulullah apa nomor satu? Kekayaan. Urutannya begitu. Banyak sekali kita mendengar Nabi ditawarkan wanita, tahta, jabatan. Tidak ada kalimat seperti itu. Yang betul bunyinya adalah tawaran Abu Sufyan kepada Abu Thalib untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad nomor satu kekayaan. Ya Abu Thalib, kata Abu Sufyan, in kana yuridu malan ja'alnahu aksarana malan alaina. Ya, in kana yuridu malan. Yuridunya ke Nabi Muhammad. Kalau dia, ya Abu Thalib, kata Abu Sufyan, ya hai Abu Thalib, in kana yuridu malan. Kalau dia pengen harta, ja'alnahu aksarana malan alaina. Niscaya kami jadikan harta dia yang paling banyak di antara kami. Jadi kesimpulan itu kan menunjukkan dari zaman dulu yang menguasai negeri adalah kaum berduit. Kita bisa kan belajar sejarah jadi kita tahu. Iya, betul. Coba kalau zaman Nabi Musa bagaimana? Kan ya, zaman Nabi Musa juga duit. Ya, Musa Samiri. Zaman Nabi Daud juga duit. Al-Baqarah 245. Al-Baqarah 245. Ini Quran kecil apa mata kita udah mulai ya? Oh iya, Masya. Iya. 245, kemudian 246. Ya, ketika Allah mengangkat Talut sebagai raja atas permintaan, ketika Nabi Musa wafat ya, kemudian mau mengangkat Nabi ya, Nabi Daud ya. Ya, kata orang Israel, Bani Israel, Yahudi, udah jadi Yahudi karena udah zaman lewat Nabi Sulaiman. Suku, maaf, ini suku. Apa kata mereka mintanya? Wa nahnu ahaqqu bil mulk. Kami lebih berhak jadi kerajaan. Kenapa? Karena kita punya harta yang lebih banyak. Mereka tuh gak punya duit, jadi gak pantas pimpin negara. Jadi ya begitu. Jadi memang penguasa itu ini yang konglomerat. Ya, Rasulullah pun demikian di zamannya kan. Walaupun ditawarkan, walaupun Nabi Muhammad SAW mengabaikan dan akhirnya membantah itu semua, gitu ya. Bukan berarti menyetujui, karena Nabi menolak. Kalau Nabi menyetujui, dia ambil begitu. Kayak ini ya, kayak partai-partai. Jadi Nabi Muhammad ditawarin harta duluan kan. Karena yuridu malan, ja'alnahu aksarana malan. Kalau pengen harta, kami jadikan hartanya terbanyak. Baik. Majelis keluarga pasti akan bergabung. Majelis keluarga masih 3 menit. Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan kita ini ribuan Pak. Apalagi sebentar lagi saya bergabung dengan majelis ini jam 6.30 biasanya. Hari ini orang yang di Amerika bisa mendengarkan kita. Hari ini orang yang di Jepang bisa mendengarkan kita dengan cara ada hikmahnya juga atau si COVID. Ya kan? Ini kan gara-gara COVID kita begini kan ya. Ilmu pengetahuan maju, Zoom jadi maju dan seterusnya. Semua gara-gara COVID.
Cuma kebablasan aja kalau jualin vaksin kita. Baik. Ntar dia bergabung otomatis ya. Kalian bergabung. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan ternyata menolak, tawaran berikutnya baru yang kedua itu berarti ciri yang menguasai negara. Yang kedua itu berarti apa? Pembuat undang-undang. Kalau kita bilang ketua DPR, Wanda gitu. Loh, ini bukan menghina Pak, ini menyebut nama karena beliau ketua DPR RI, betul? Jadi kalau kita lain itu berhadapan dengan hukum sampai kita menghina orang. Baik, maafin yang tidak kelihatan, geser sedikit ya. Jadi keluarga Indonesia selamat bergabung. Apakah suara saya didengar? Cukup angkat tangan. Cukup angkat tangan ya. Angkat tangan siapa yang angkat tangan? Atau misalnya atau Vicky angkat tangan. Ya berarti ibu bapak menyerah ya, kalau menyerah. Buka-buka. Masya Allah dalam perjalanan Pak kemana pagi-pagi Pak? Baik, Waalaikumsalam. Ini banyak saya langsung ya kembali di Masjid Nurul Iman ya. Nanti kita gabung, kita ngobrol dan bertanya jawab. Hadirin, urutan-urutan yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad ini jangan dirubah-rubah, jangan diputar-putar. Dan memang mengindikasikan kepada kita yang belajar sejarah, oh ternyata yang ditawarin harta duluan untuk menguasai negara. Begitu Nabi tolak, ditawarin yang bikin undang-undang. Nah yang bikin undang-undang itu dengan kalimat in kana yuridu jahan ja'alnahu sayyidan alaina, kata Abu Sufyan. Ya, Bapak Ibu sekali lagi saya katakan ini bukan patokan, ini bukan kebenaran, tapi ini azas keumuman. Umum begitu, karena terjadi pada setiap masa. Walaupun salah sekali lagi. Kenapa saya katakan salah? Karena Bani Israel berkata, kalau mengangkat pemimpin itu yang kaya, kata Bani Israel, kata suku Yahudi ini, yang kaya dong, katanya tadi ayatnya kita Al-Baqarah 24. Sampai Nabi Musa juga demikian, ya. Sampai Nabi Daud, Nabi Sulaiman juga demikian. Sampai Nabi Muhammad pun demikian, tapi Rasulullah tolak begitu. Jangan dianggap ini sebuah kebenaran, ini umumnya. Itu pendapat Abu Sufyan pun demikian. Kalau nggak mau harta yang banyak, kalau nggak mau kedudukan yang membuat undang-undang, baru presiden. In kana yuridu mulkan man laqnahu alaina. Kalau pengen jadi malik, raja, pemimpin, presiden, dan menteri dan sebagainya, man laqnahu alaina, kata Abu Sufyan. Kami jadikan dia raja deh. Asal jangan begini ceritanya, jangan dakwah. Kenapa? Karena pendapatan kami terganggu. Memang urusan duit ujungnya. Memang urusan pendapatan itu. Kekayaannya terganggu. Maka itu, ya Abu Sufyan demikian. Ya. Kenapa? Karena dia itu memegang kunci Ka'bah dan kemudian itu setiap kabilah datang dibukain, taruh patung di sana. Berarti ada toko-toko gitu di sekitar Ka'bah itu ada toko-toko. Di Ka'bah sekitarnya ada tempat-tempat buat dagang. Nah ini karena Ka'bah sentral, kalau sekarang Singapura kali ya, karena buat transit ya. Karena Ka'bah sentral, karena ada Zam-Zam yang lebih mahal daripada emas, yaitu air, yang orang kalau umpamanya dari daerah Hadramut, Yaman atau mendarat pakai perahu mau ke atas, mau ke Afrika, transitnya di Ka'bah. Begitu juga orang-orang dari Afrika, kalau Eropa, Asia, yang mau ke bawah kan pelabuhan kan Hadramut ya. Kakek-kakek kita kan pelabuhannya dari Yaman. Nah itu juga ke bawah, jadi transitnya di Ka'bah. Bayangkan kota itu kecil tapi betul-betul dikunjungi oleh semua orang. Toko-tokonya banyak di sekitarnya. Kalau kita bayangkan kita Singapura deh, orang mau kemana, atau Dubai kalau mau di daerah sana, orang pada datang.
Begitulah. Dan Nabi Muhammad ditawarkan yang megang kunci yang terakhir. In kana yuridu malan nolak, ja'alnahu aktsara malan. In kana yuridu jahan nolak, ja'alnahu sayyidan alaina. Yang ketiga presiden. In kana yuridu mulkan nolak, malaknahu alaina. Yang keempat ditawarkan in arada sultan, kalau ternyata dia kepengen jadi sultan, kata Abu Sufyan, a'tainahu mafatihal Ka'bah. Niscaya aku berikan kunci-kunci Ka'bah. Pegang kunci Ka'bah. Keren. Jadi semuanya di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah menolak itu semua. Hikmah yang besar yang buat kita bisa pegang adalah pendapat yang ramai belum tentu benar. Al-haq itu cuma satu, min rabbik. Fala takuna minal mumtarin. Pendapat itu kan dari zaman dulu pendapatnya seperti itu. Penduduk Quraisy juga pendapatnya seperti itu. Nggak ada deh. Kalau Nabi bilang enggak ada. Pendapat yang benar bukan berarti yang paling banyak. Semua orang berpendapat samawi, yaitu Nasrani itu samawi, Yahudi Nasrani, kagak, itu aja. Semua orang berpendapat. Pas capres lagi ulama ya, lagi fokus lagi. Pokoknya tidak. Ya kan pendapatnya beda-beda. Katanya survei ini naik, survei ini naik, survei ini naik gitu ya. Kita abaikan, kita ngaji sejarah aja lah. Nggak pakai ngaji politik. Kalau kita dulu hari ini. Belum waktunya. Istilahnya belum azan. Jadi kita belum rapikan soft. Azan aja belum. Ya kan? Itu kan kebelet aja itu. Pada kebelet, pada deklarasi itu kan. Ya, kebelet ya. Entah pada waktunya ya. Karena umat Islam nggak boleh meninggalkan politik. Nggak boleh meninggalkan politik. Nggak boleh. Lihat politik kayak begini coba. Gara-gara doktrin yang berhasil selama puluhan tahun. Doktrin itu berkata, jangan ngomong politik dong di masjid. Jangan percaya Pak doktrin itu Pak, doktrin jahat itu. Ngomongin. Ngomongin. Ya, karena harus ngomongin. Rapatin. Harus dirapatin. Tentukan. Kita tidak menentukan nasib kita sendiri, orang lain yang menentukan nasib kita. Persis. Hari ini kita tertinggal. Kenapa? Karena kita meninggalkan politik. Dan yang menentukan itu semua. Dengan satu lembar surat politik dilarang ngaji, nggak ngaji kita semua. Betul tidak? Dengan satu lembar surat. Tidak boleh ke masjid, tak ke masjid semua orang-orang. Memang pengajian normal sekarang Pak? Tidak, dan sama sekali belum normal. Kenapa? Karena selembar surat sakti yang disebut jaga jarak. Sampai sekarang kelanjutan. Itu politik jahat. Tidak membubarkan gitu semua. Baik legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Dan tawaran terakhir yang paling menggiurkan itu adalah in arada sultan a'tainahu mafatihal Ka'bah. Kami berikan kunci-kunci Ka'bah. Di tangan Rasulullah semuanya. Tapi bukan itu. Bukan itu yang Rasulullah suruh. Bukan jadi itu. Tegakkan saja. Mau kalah, mau menang, mau benar, bodoh, tegakkan saja. Maka jawaban Nabi kepada tawaran itu adalah ya am. Wallahi la wa tasab fi yamini wal qamar fi yasari la akatruka hadzal amr ma taraktu hatta yusirallah au ahlika dunya. Itu jawabannya. Hai paman. Wallah demi Allah. Kalaupun sekiranya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanan, bukan Nabi nggak paham matahari itu segede apa, bukan Nabi nggak paham. Kok di tangan sebelah kanan memang kecil segini? Bukan begitu maknanya Bapak Ibu sekalian. Ini menyesuaikan alam pikiran mereka pada waktu itu. Rasulullah paham. La syamsu yang bagi la antudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Rasulullah tahu gimana gedenya. Ya. Rasulullah tahu ayat-ayat itu Rasulullah paham sekali. Bahkan ketika Ibrahim anak Rasulullah yang berumur 2 tahun wafat, ada gerhana, Rasulullah bisa menjelaskan bagaimana terjadinya gerhana matahari pada waktu itu. Ya. Rasulullah tahu waktu di falaki yasbahun, Rasulullah paham. Semua itu berada dalam garis edar, Rasulullah paham.
Yang dimaksud Rasulullah SAW, kalau Rasulullah matahari di tangan kanan, matahari itu simbol barat. Seluruh barat, jangankan cuma satu Quraisy. Gitu. Wallahi la wadu asab syafiyani wal qamar fi yasari ala an atuka hazal amr, demi Allah, kalaupun mereka sanggup seluruh barat di tangan kanan dan seluruh timur di tangan kiri, bulan timur. Artinya jangankan cuma satu Quraisy, sedunia di tanganku. La atuka hazal amr, untuk meninggalkan perkara ini maka kata Rasulullah, tidak akan aku tinggalkan. Au ahli kedua, atau aku binasa sekalian. Dahsyat ya Rasulullah ya. Memang Rasulullah mah lembut, memang Rasulullah kalem, memang Rasulullah indah. Tapi jangan coba-coba agama di kamu. Rasulullah SAW kalau sudah murka, tidak ada yang sanggup. Semua gemeter ketika beliau dakwah. Itu para sahabat gemeter, kuping Rasulullah sampai merah, pipinya sampai kemerahan, dan para sahabat gemeter sampai nengok ke belakang, dikira ada musuh di belakang. Saking berkobar-kobarnya Rasulullah dalam berdakwah. Tapi begitu kalamnya dengan keluarga, dengan sahabat, kalau one-on-one ini satu, kalem, lembut, gak ada yang lembut. Bahkan diludahin pun dia rusak. Dia cuci pakai air. Inilah dahsyatnya Rasulullah. Ya. Begitu keluarganya diganggu atau anaknya atau cucunya disakiti, marahnya Rasulullah pun juga berbeda. Urusan biasa. Sampai-sampai Ruqayyah itu dicerai oleh Utbah. Utbah itu anaknya Abu Jahal. Itu kan nikah sama anaknya Rasulullah dulu. Lihat. Kok ini kucing? Nah. Bayangkan, jadi ketika itu ini buat jamaah di Majelis Keluarga Indonesia. Nanti tak jawabnya kita buka. Tertulis tolong direkam atau ditampung pertanyaan. Dan ini untuk keluarga, ya kehormatan keluarga nih, dengerin kehormatan keluarga. Ketika Ruqayyah dicerai oleh Utbah, ya, apa yang terjadi? Dicerainya secara tidak hormat, seperti dicampakkan di jalanan dan dikembalikan begitu saja pada Rasulullah. Ayah mana yang anak wanitanya dicampakkan begitu tapi dia tidak mau? Tak mungkin. Dan kalau pengen lihat marahnya Rasulullah itu ketika kehormatan diganggu. Itu kehormatan. Apa kata Rasulullah? Tunjuk baik. Didoai Rasulullah dikutuk dengan mati hina yang dicabik-cabik oleh binatang buas. Tidak lama setelah kejadian itu, Utbah keluar di delegasi dagang ke Syam. Di perjalanan, seekor singa gurun yang buas. Singa gurun itu tidak mengincar unta, bahkan dilepas kambing untuk dia tidak. Tapi singa gurun itu menerkam Utbah dan mencabik-cabik tubuh Utbah sampai tak tersisa kecuali potongan-potongan tubuh yang tersisa. Tuh, kehormatan diganggu ya Rasulullah SAW. Kalau sudah murkanya itu sangat membuat orang bergemetar. Tapi lembutnya dengan sahabat, maka itu syiddah wal kufar ruhama bukaina. Itulah sifatnya. Jangan kebalik gitu. Sama orang Islam tegas dia minta ampun, tapi sama orang yang bukan Islam, kalem dia minta ampun. Kebalik Pak, beneran kebalik. Ya, kebalik, terbolak-balik. Orang mukmin nggak demikian. Ya semuanya lembut, semuanya baik, tapi kepada orang kufar, jamaah daripada kafir yang ikut menyerang atau melakukan penyerangan, syiddah orang kufar, ruhama bainahum, saling berkasih sayang di antara kita. Ya, tapi keras kepada mereka karena mereka melakukan kekerasan lebih dulu.
Begitu juga sahabat yang kecintaan Nabi, mantunya udah disayang banget, hidupnya bersama Nabi dari masih umur 5 tahun 6 tahun ikut Nabi. Siapa dia? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Udah sahabat, kecintaan, sekretaris, mantu lagi. Satu ketika Sayyidina Ali yang mulia datang ke Nabi Muhammad dan minta izin untuk menikah lagi. Menikah lagi boleh nggak bagi orang laki? Boleh nggak? Coba FKI jawab, menikah lagi boleh nggak? Boleh ya. Perhatikan hadis ini yang saya mau sampaikan. Boleh sih boleh, tetapi dengerin. Boleh sih boleh, tetapi dengerin sekali lagi. Boleh sih boleh, tetapi ketika Sayyidina Ali minta izin sama Rasulullah untuk menikah lagi, apa kata Nabi? Wahai Ali, Fatimah darah dagingku. Siapa yang mengecewakannya akan mengecewakan aku. Terjemahkan sendiri. Silahkan. Dengan kalimat itu apakah Nabi mengizinkan? Tidak mengizinkan. Fatimah darah dagingku, kata Nabi. Mengecewakannya berarti mengecewakan aku. Begitu Pak. Jangan dengerin orang yang berkata, kita kan benar berkeluarga. Kita orang tua, jangan ikut campur urusan anak. Siapa bilang? Mana dalilnya? Tunjukin. Nabi masih ikut campur. Kita pantas dong ngasih nasihat kepada anak kita. Kita pantas kepada nasihat kepada mantu kita. Jangan dengerin orang demikian. Nabi Ibrahim masih ikut campur ketika Ismail memiliki istri yang kurang sopan. Jadi tak boleh kita lepas begitu saja. Kullu mauludin memang betul, tapi akhirnya kita mesti ikut gitu. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali datang minta izin untuk nikah lagi. Fatimah dan itu. Siapa yang mengecewakannya selama dan mengecewakan aku? Gak berani itu. Mengecewakan Rasul, bayangkan. Bayangkan mengecewakan Rasul. Gak berani saya tahu. Ya, mohon di suaranya dulu. Nembus ini. Nembus suaranya. Khalis nembus suaranya ke jemaah. Jadi jemaah sekalian, coba dipahami hadis ini. Kalau itu perintah yang harus dijalankan, pasti Nabi ngalah. Ya silahkan gitu loh. Ya kan? Ya, kalau itu perintah yang harus dijalankan, Nabi itu bakal mengalah dengan ayat pasti jalankan hal ini. Tapi ini ada beberapa yang mesti dipenuhi kriterianya. Begitu. Jadi ini sebuah peluang, sebuah celah untuk bisa dijalankan apabila terpenuhi syarat dan ketentuannya. Fatimah nggak akan mau, sehingga Nabi tahu nggak boleh mengecewakan Fatimah wahai Ali. Begitulah kurang lebih kalau kita maknanya. Maka Anda bapak-bapak ibu sekalian, bapak-bapak ya, antar aja dah. Itu urusan majelis keluarga ya. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah, waktu kita tinggal 4 menit sebelum syuruk, sebelum terbit. Maka untuk jemaah Nurul Iman, apabila ingin diperdalam dengan sejarah ini, terima kasih ini imamnya. Tadinya saya mau menjelaskan lanjutan tentang Nabi Musa yang merasa lemah ketika mau berhadapan dengan Fir'aun, minta sama Allah mendukung, dikasih Nabi Harun. Dan kemudian minta doa supaya Allah kuatkan hati. Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah punya bekal, baru Allah suruh izhaba ila fir'aun. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Tapi garis bawahi, kepada Fir'aun diperintahkan qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Pak, tolong ini Bu, ini Fir'aun, pembunuh. Anak bayi yang lahir laki-laki dibunuh sama dia. Ngaku dirinya Tuhan, zalim, luar biasa zalim. Nabi Musa masih diperintah oleh Allah surat Toha ayat 34, 32, 33, 34 ya, surat Toha. Allah suruh tetap surat Toha surat ke-20. Qaulan layyina.
kata-kata yang lembut. Gimana Ustaz bunyinya Ustaz? Gimana bunyinya Ustaz? Yang Aulan layinan gimana? Terus bukan yang itu ishab ila fir'aun ishaban ayo. Aulan layinan ayat berapa? 44. Iya 44. Iya betul. Ini apa saudaranya sendiri kasar banget cuma di Allah. Nah ya izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu, dan katakanlah kepada kedua kalian Musa dan Harun lahu padanya Fir'aun qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Sama Fir'aun mesti berkata yang lembut. Lalu bini sendiri kasar, ya ampun, dan bini bukan Fir'aun. Ya. Dan bini juga kadang-kadang kasar sama laki, karakternya sudah bukan Fir'aun laki, tapi masih berkata kasar. Dan itu bukan sahabat Nabi Musa gitu. Ada juga dai kasar sama temannya, sama anak muridnya, itu anak ada Allah ya. Ada juga orang biasa kasar kepada ulama, kepada habib, kepada kiai. Fir'aun aja suruh perkataan yang lembut. Baik, jazakumullah, terima kasih ada yang bertanya kepada. Yang berikutnya jawab pertanyaan yang silakan dari ibu. Gimana ibu ada yang ini? Biasanya mama itu banyak pertanyaan. Ibu ada masalah. Banyak masalah biasanya. Terutama udah jusnya dia nanya biasanya. Jadi bapaknya dulu deh, bapaknya yang bertanya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Eka untuk penjelasannya. Sejak awal dari pertanyaan saya, sejak ikutnya orang dari hati, awalnya dari awal ini. Pertanyaan saya sebenarnya, Nabi Isa, jelas Pak, mohon maaf. Nabi Isa, apakah Nabi Isa itu melaksanakan haji? Nabi Isa, ya. Nabi Isa, apakah sudah melaksanakan haji? Terus yang kedua saja, itu penyempurnaan agama Islam itu terjadi pada Muhammad. Penyempurnaan pada masa Nabi Muhammad. Ya, itu ada ayat di Al-Imam yang 3 itu sempurnakan agamamu. Al-Maidah. Al-Maidah. Sempurnakan agamamu. Baik. Saya jelaskan. Persis seperti yang tadi barusan saya jelaskan, Pak. Yang tadi saya jelaskan itu adalah tidak benar kalimat Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya, tidak benar. Islam setiap zaman sempurna. Islam di zaman Nabi Ibrahim sempurna. Islam di zaman Nabi Sulaiman sempurna. Islam di zaman Nabi Musa sempurna. Islam di zaman Nabi Muhammad sempurna. Karena tadi ayatnya sudah kita bahas, tafsir daripada ayat itu setiap nabi membawa agama Islam. Adapun Nabi Musa itu difitnah oleh orang sekarang membawa agama Yahudi. Nabi Musa hanyalah membawa suku Yahudi
yang beragama Islam zaman itu. Ketika Nabi Musa wafat, lanjutkan oleh Nabi Samuel, lanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun, lanjutkan oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nah, zaman Nabi Sulaiman wafat, kosong kenabian, baru mereka bikin agama baru dari suku Yahudi, agamanya namanya agama Yahudi. Gitu. Tadi sudah saya jelaskan tuh, Pak. Jadi bukan Nabi Musa membawa agama Yahudi. Tidak. Dalil di dalam surat Yunus. Surat Yunus, Pak. Ya, surat yang ke-10 itu surat Yunus. Ayatnya mulai ayat yang ke-84. Nabi Musa membawa agama Islam. Jelas tertulis. Begitu juga Nabi Ibrahim. Dalilnya Ibrahim surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Juga Nabi Ibrahim membawa agama Islam. Millati abikum Ibrahim wa wasamakumul muslimina min qabl. Ikuti agama nenek moyangmu Ibrahim, dan dia Allah telah menyebut kalian dengan Islam sejak dahulu. Gak benar, Pak, kalimat Islam menyempurnakan agama sebelumnya. Gak benar, gak benar sama sekali. Batil. Ayat barusan yang kita bahas secara tuntas dari tadi jam 5, ayat itu yang kita bahas. Semua nabi membawa agama Islam dan sempurna setiap nabi di zamannya. Nabi Muhammad juga sempurna. Adapun kalimat yang kita bilang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, error. Menyempurnakan syariat Islam, betul. Karena pada zaman Nabi Ibrahim ada haji tapi tanpa wukuf. Zaman Nabi Musa ada sholat tapi tanpa waktu. Zaman Nabi Isa ada zakat tapi per 10. Itu semua Nabi, sholat, zakat, puasa, haji, semua Nabi. Gak ada lah. Nabi Isa belum haji dan belum diwafatkan oleh Allah karena memang belum haji, karena belum diangkat dan belum wafat. Demi Allah yang memegang jiwa ini, kata Rasulullah, andai kata Isa turun sekarang, maka dia pasti bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ini zaman umat Nabi. Dan Nabi Isa betul-betul akan menjadi umat Nabi Muhammad. Kalian, kata Nabi, akan berjumpa dengan Nabi Isa, dan kau akan mendapati Nabi Isa, orang yang lebih tinggi di antara kalian, yang putih kulitnya kekuning-kuningan, yang dia lakukan sedang berpakaian ihram dan sedang tawaf. Yang kemudian Nabi Isa itu rambutnya seperti basah tapi tidak ada air yang menetes, maksudnya krimis lah kalau kita bilang. Dan kemudian kalian akan mendapati Al-Mahdi. Dan lebih daripada kurang lebih 300 daripada di antara kalian itu membaiat kepada Mahdi. Apabila kau menemukan Mahdi, baiatlah kepadanya walaupun merangkak di atas salju. Karena memang Madinah sudah menjadi salju sekarang. Begitu. Dan Imam Mahdi dengan Nabi Isa akan mencegah Dajjal yang masuk ke Ka'bah. Kemudian Dajjal berbalik arah menuju ke Al-Quds. Gitu. Dan kemudian Nabi Isa dan Dajjal menyerang, mengejar Dajjal yang kemudian bersembunyi di Yerusalem kalau kita bilang Baitul Maqdis. Namun dia tidak berhasil masuk Baitul Maqdis karena orang-orang lagi mau sholat subuh, dan orang-orang memerintahkan dan meminta Nabi Isa sebagai imam sholat subuh. Namun Nabi Isa memerintahkan Imam Mahdi yang menjadi imam di sholat subuh. Kemudian mereka sholat subuh. Ketika mereka sholat subuh, datanglah Dajjal dan pasukannya, dan kemudian Nabi Isa menombak Dajjal, dan Dajjal pun mati seperti mentega yang kena pisau panas. Lumer itu Dajjal kurang lebih. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan Nabi Allah Isa sempat berhaji sebelum ke Baitul Maqdis. Dan kemudian Nabi Isa akan hidup bersama kalian ya selama masa kurang lebih 7 tahun saja. Dan kemudian kalian hidup bersama Imam Mahdi selama 40 tahun dan seterusnya. Ya. Kali kita berangkat sebelum Dajjal turun, berangkat ke Masjidil Aqsa. Baik, cukup barangkali ya waktunya ya. MKI habis ini kita tutup dulu yang tidur 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersejarah itu Rasulullah sudah yang pertama itu dari Mekah ke Taif. Apakah itu sebagai gambaran mengenai
Kemudian kita melakukan permintaan mereka itu kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke sana, ada hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far adalah kakak daripada Ali bin Abi Thalib. Dakwah ke sana lebih dulu. Ya, kenapa? Karena siksaannya luar biasa. Dakwahnya dipimpin oleh 9 keluarga saja. Ja'far sebagai pemimpin. Ternyata tidak lama berselang, kemudian barulah mulai Rasulullah menjajaki kemungkinan orang Taif bisa menerimanya. Jumlah umat Islam sudah mencapai 40-an pada zaman itu. Karena selama 6 tahun Nabi dakwah sembunyi-sembunyi hanya menghasilkan kurang lebih 40-an orang. Ada yang bilang 44. Kemudian ketika turun ayat fasda bima tu'mar, barulah ketika terang-terangan terjadi embargo ekonomi, terjadi justifikasi bikin undang-undang untuk menyiksa Nabi dan para sahabat. Dengan undang-undang itulah Nabi kemudian disiksa dan para sahabat disiksa, ditangkapin. Lalu kemudian Nabi menjajaki Taif supaya barangkali orang Taif bisa menerimanya. Nah, bocor Nabi cipta kondisi, katanya Rasulullah. Rasulullah cipta kondisi untuk memfitnah dan mencegah kedatangan. Jadi begitu kurang lebih. Ya, ini juga bagian daripada kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang begitu berat dalam menjalani. Kita tahu Muhammad bin Yasir sampai kehilangan kedua orang tua karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pak, ini udah suruhnya kelewatan jauh. Yang masih mau bertanya, masih bertanya saja, tapi kita tutup dulu. Yang lain kita lanjutkan. La taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hatta wa iyyakum ajmain. Ini Al-Quran yang kami buat, kami siapkan di belakang ya para jamaah. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.